Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, sebuah gagasan menarik dilontarkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia ingin menginisiasi Presidential Club, di mana gagasan pembentukan Presidential Club ini pun mendapatkan dukungan dari sejumlah elit parpol karena dinilai bisa menyatukan para presiden Indonesia. Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto berencana membentuk Presidential Club, sebuah wadah berkumpulnya presiden dan mantan presiden untuk duduk bersama membahas persoalan bangsa. Ide Presidential Club pertama kali diungkapkan juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak. Dhanil mengatakan Prabowo akan duduk bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan tentu saja Presiden saat ini Joko Widodo. Ingin berdialog, berdiskusi dengan presiden-presiden sebelumnya sebagai upaya untuk melanjutkan semua agenda-agenda pembangunan, terutama agenda-agenda yang baik pada pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya. Oleh sebab itu Pak Prabowo perlu berdiskusi dengan Pak Jokowi terus-menerus, pun demikian perlu berdiskusi dengan Pak SBY, perlu berdiskusi dengan Ibu Megawati. Kenapa? Karena beliau-beliau ini yang saat ini masih bersama dengan kita semuanya. Oleh sebab itulah semangat keberlanjutan yang dibawa oleh Pak Prabowo ini itu perlu mendengar dari beliau-beliau yang pernah memimpin Indonesia. Sejauh ini baru Jokowi dan SBY yang memberi respon positif akan rencana pembentukan Presidential Club. Joko Widodo bahkan mengusulkan agar pertemuan dapat digelar secara rutin 2 hari sekali. Ya 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Partai Demokrat menilai Presidential Club dapat menjadi ruang bagi mantan presiden untuk memberikan masukan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelum memutuskan sebuah kebijakan. Ini membuka ruang kepada para presiden-presiden pendahulu beliau untuk bisa ikut memberikan masukan-masukan sebelum beliau mengambil keputusan. Memang keputusan tetap di beliau, tapi lagi-lagi dengan membuka ruang ini, ya, ini ada konvensi, ada suatu praktek politik kenegarawanan yang sebenarnya bisa menjadi milestone besar bagi perjalanan bangsa kita jika benar-benar bisa diwujudkan. Karena itu kami mendukung penuh dan menyambut baik apa yang menjadi ide dari Pak Prabowo ini. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menilai wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam membentuk Presidential Club dapat menjadi nilai positif dan menciptakan produktivitas. Presidential Club ya tentu positif dan itu hendaknya bisa lebih produktif sehingga terjadi keberlanjutan dari pengalaman dan kegagalan. Pengalaman tidak boleh diabaikan, kegagalan jangan diulang. Jangan pernah kita terperosok pada lubang yang sama, sehingga di antara pelajaran-pelajaran yang sudah dilalui bisa menjadi modal. Pengamat politik Hanta Yuda menilai ide Prabowo membentuk forum presiden selain sebagai wadah untuk berdiskusi mengenai persoalan kebangsaan, forum ini juga dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas lembaga kepresidenan demi menjaga stabilitas politik selama pemerintahan Prabowo Gibran. Presidential Club ini itu jauh lebih tinggi dari itu fungsinya secara politik. Dalam istilah saya tadi 3, kontinuitas, stabilitas, dan integritas. Kalau itu bisa terbentuk, dia akan menjaga integritas, kredibilitas lembaga presidenan. Karena para mantan presiden berkumpul di sana. Nah, dia bisa di atas itu, tidak tumbang tindih dalam konteks ini. Kemudian dia bisa menjadi stabilitas politik karena orang-orang kuat yang kebetulan memegang kendali partai, yaitu player partai politik, figur sentral partai politik, orang-orang ini juga partai-partai besarnya. Ditambah kontinuitas, itu kan penting keberlanjutan dari pelaksanaannya. Meski demikian, sejumlah pihak beranggapan mempersatukan Jokowi dan Megawati di satu tempat kini bukanlah hal mudah. Terlebih, belakangan perseteruan mencuat di antara keduanya, puncaknya pada Pilpres 2024. Prabowo yang didukung Jokowi yang notabene kader PDI Perjuangan menjadi rival pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang diusung PDI Perjuangan. Hasilnya, Prabowo memenangi perebutan kursi RI 1 dan akan memimpin negeri ini mulai 10 Oktober mendatang. Apapun motivasi pembentukan Presidential Club hingga tantangan yang mengadang, gagasan itu patut diapresiasi. Sekedar tampil bersama dengan akrab di hadapan publik saja sudah memberi sinyal positif yang kuat. Apalagi bila para mantan bertukar pikiran membahas masalah bangsa dan pemecahannya. Tim Liputan, Metro TV.
Pemirsa, wacana membentuk Presidential Club yang berisikan para mantan Presiden RI yang masih hidup digulirkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa transisi pemerintahan. Wacana ini pun menuai pro dan kontra. Wadah yang bertujuan untuk menyejukkan suasana politik pasca pemilu banyak mendapatkan dukungan. Namun bila Presidential Club yang kemudian menjadi lembaga sendiri di pemerintahan, banyak yang mempertanyakan. Akankah wacana ini akan terwujud? Kita akan bahas bersama dengan Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman dan juga politisi PDIP Ciko Hakim, serta pengamat politik M. Kodari yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi semua. Ya, saya mau ke Pak Habibur Rahman terlebih dahulu. Ini kan sudah digulirkan, dikatakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mengapa Pak Prabowo merasa perlu sekali untuk bisa membentuk klub ini? Ya, ini sebenarnya ide yang lama ya dari Pak Prabowo. Ya, saya sepertinya bahkan sudah mendengar sejak tahun 2014. Saat menjelang pemilu 2014, waktu itu diskusinya Pak Prabowo mengatakan bahwa kita ini jangan terjadi perubahan rezim yang ekstrim ke ekstrim, ya. Jadi ketika terjadi perubahan kepemimpinan nasional, jangan juga ada perubahan kebijakan terkait pembangunan yang ekstrim. Bahkan banyak dikeluhkan waktu itu kan, kalau ganti presiden ada orang-orang pemerintahan sebelumnya yang merasa diburu, ya, yang di BUMN, yang di pemerintahan. Jangan hanya kebijakan ya, soal hukum, penegakan hukum juga merasa agak dikejar-kejar. Nah, ini yang menurut Pak Prabowo kurang pas. Banyak bangsa ya yang sekarang ini cukup maju, padahal beberapa puluh tahun yang lalu masih di bawah kita ya. Kayak India itu ya, banyak sekali orang terkaya di dunia itu dari India. 50 orang terkaya itu banyak yang dari India. Kenapa? Karena memang ada keberlanjutan. Jadi ada orang yang memimpin bisnisnya dalam kurun waktu melewati beberapa pemerintahan. Nah, ketika terjadi pergantian pemerintahan, tidak lagi dia mulai dari nol karena ada perubahan kebijakan. Kurang lebih begitu yang menjadi concernnya Pak Prabowo ya, baik dalam konteks sektor swasta maupun sektor ekonomi negara ya. Akan sangat baik kalau yang namanya keberlanjutan itu terus dijaga. Siapapun presiden yang menggantikan presiden yang saat ini. Nah, jadi sebenarnya Pak Habibur Rahman ini untuk keberlanjutan program atau untuk bisa mendapatkan masukan dari mantan-mantan presiden sebelumnya dalam mengambil kebijakan? Ya, itu bukan kata atau ini yang dipakai dalam dua hal tersebut ya. Kata sambungnya tidak pantas kalau digunakan kata atau. Dua-duanya ya. Justru untuk keberlanjutan tentu presiden yang berkuasa saat ini memerlukan komunikasi, memerlukan pendapat, ya, saran, dan mengkonfirmasi pada presiden-presiden sebelumnya bagaimana cara yang paling ampuh untuk memahami kebijakan yang pernah ditempuh. Dan caranya adalah berkomunikasi dengan orang yang paling berkuasa di saat itu, yaitu presiden sebelumnya. Nah, karena itu ini semakin kontekstual ya dengan ide pemilu ya yang disampaikan Pak Prabowo ya, bahwa beliau ya ingin mendorong keberlanjutan, melanjutkan capaian pemerintahan sebelumnya. Nah, kebetulan saat ini ada tiga presiden ya yang menjabat di periode sebelumnya, yaitu Ibu Megawati, Pak SBY, dan Pak Jokowi. Dan kebetulan tiga-tiganya adalah tokoh-tokoh yang diakui cukup berhasil ketika memimpin negara ini, ya. Nah, bagus sekali memang kalau ide Pak Prabowo yang sejak lama itu sekarang diimplementasikan, ya, dengan benar-benar memberikan ruang yang luas, ya, kepada tiga tokoh tersebut, ya, untuk bisa memberikan masukan, banyak masukan kepada Pak Prabowo. Nah, ini kan beda ya antara sosok presiden yang pernah menjabat dengan masukan dari warga yang lain. Menurut saya harus kita posisikan berbeda karena memang mereka adalah top leader ya. Jadi harus dikasih tempat yang spesial, tempat yang istimewa. Kurang lebih begitu, Mas.
Artinya ini untuk keberlanjutan dan juga agar ada ruang diskusi ya dalam mengambil kebijakan keduanya seperti itu. Nah, saya mau ke Pak Ciko, bagaimana PDIP akhirnya menanggapi wacana ini? Karena kan artinya Megawati Soekarno Putri juga akan masuk ke dalam klub ini. Ini pertama secara substantif apa yang disampaikan oleh saudara saya Habibur Rahman tadi itu sebenarnya tidak ada yang salah. Apalagi kalau kita bicara sebuah niat yang disampaikan untuk mempererat silaturahim, tidak ada yang pernah salah tentang hal itu. Tetapi kembali lagi terkait dengan pelembagaan President's Club kalau di Amerika namanya ya, seperti ini saya rasa belum ada urgensi yang begitu desak, karena satu hal, tidak ada yang akan menghalang-halangi seorang presiden aktif untuk bersilaturahmi atau bertemu dengan mantan presiden gitu. Kalau kita bicara soal menaruh posisi mantan-mantan presiden dalam posisi yang istimewa atau dilembagakan, tentunya mantan presiden itu juga adalah sebuah lembaga ya, diinstitutionalize. Artinya apa? Artinya ada perks, ada kelebihan-kelebihan, ada benefits yang didapatkan sebagai mantan presiden. Contohnya sampai hari ini masih mendapatkan perlindungan, pengamanan dari pas pampres dan lain-lain. Dan masih banyak hal lain yang istimewa didapatkan oleh mantan presiden. Jadi kita bicara soal substansinya ketika tadi disampaikan bahwa apakah presiden yang aktif gitu dapat dan perlu mendapatkan masukan-masukan dari mantan presiden, saya sepakat dengan itu. Saya sepakat dengan pertemuan-pertemuan para tokoh, tidak hanya ansih antar presiden dan mantan presiden, tetapi pada prinsipnya apakah ini perlu ada pelembagaan khusus, kami belum melihat ada urgensi. Artinya Anda melihat bahwa kalau ada pertemuan itu hal yang bagus, tapi kalau untuk dibuat secara spesifik dalam lembaga seperti itu dalam sebuah klub masih belum ada urgensinya begitu ya Pak Ciko. Saya mau ke Pak Kodari, bagaimana Anda bisa melihat wacana Presiden terpilih ini Pak Kodari? Boleh saya tambahkan sedikit ya. Kalau kita katakan gitu, mantan presiden itu kan juga belongs to a political party. Umumnya adalah bagian dari partai politik yang tentu komunikasi-komunikasi politik antar partai politik tetap berjalan. Dan tentu tadi ada keistimewaan juga sebagai seorang tokoh atau top leader tadi disampaikan sebagai mantan presiden yang juga pantas untuk memberi masukan atau berbincang-bincang tentang masa depan bangsa. Oke, artinya agar terjadi forum diskusi dan juga komunikasi ya. Saya mau ke Pak Kodari. Pak Kodari, bagaimana Anda melihat wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto ini? Apakah memang benar-benar sangat dibutuhkan masukan oleh mantan presiden dalam menjalankan pemerintahan sebenarnya? Ya, tentu setiap pemimpin atau presiden punya cara ya, dan punya cara pandang juga dalam melihat kepemimpinan mereka dan metode menjalankan kepemimpinan tersebut. Nah, saya melihat Pak Prabowo itu merasa senang atau merasa terbantu apabila ada suatu mekanisme atau forum di mana Pak Prabowo bisa mendapatkan masukan dan mungkin juga dukungan politik terhadap kepemimpinannya nanti. Kalau bicara aspek pertama, saya kira sebagai seorang CEO of Indonesia Incorporated, katakanlah begitu ya, yang harus menjalankan program-program pemerintahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menciptakan investasi, membangun infrastruktur dan seterusnya, tentu akan bisa mendapatkan saran-saran yang bersifat teknokratis dari para presiden yang sudah menjalankan pemerintahan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja setiap mantan presiden ini nanti masing-masing punya pendukung ya, dukungan-dukungan politik, baik yang bersifat parlemen maupun bersifat populer. Misalnya Pak SBY, misalnya Bu Mega, lalu Pak Jokowi, punya popularitas yang sangat kuat di masyarakat. Itu juga bisa membantu membangun legitimasi bagi program-program kerja yang akan dibuat oleh Pak Prabowo nanti kalau sudah menjalankan pemerintahan. Dan yang ketiga, saya kira yang tidak kalah pentingnya ya, dan barangkali mungkin justru ini adalah salah satu ciri khasnya, bahwa dengan Presidential Club ini akan dikirim pesan persatuan dan kesatuan ya kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa presiden dari berbagai masa, dari berbagai macam latar belakang, tetapi mereka tetap bekerja untuk Indonesia dan
pesan itu saya kira sangat-sangat kuat bagi masyarakat bahwa persatuan, kesatuan itu adalah modal yang utama dan modal yang penting dalam menjalankan pemerintahan. Mungkin 3 aspek itu ya yang saya lihat ingin didapatkan oleh Pak Prabowo dengan gagasan Presidential Club. Baik, pesan kesatuan dan juga persatuan yang menjadi paling penting dalam Presidential Club ini ya. Tapi kan yang harus kita pahami bahwa kalau misalnya ada klub artinya semua anggota harus masuk. Apakah komunikasinya sudah berjalan dengan lancar dengan masing-masing mantan presiden ini? Kita masih akan terus bahas usai jeda pariwara. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, dalam pidatonya di depan warga Nahdliin, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengakui meski sempat berlawanan dengan Presiden Joko Widodo di pemilu 2014 dan juga 2019, namun berpegang pada prinsip kepentingan bangsa di atas segalanya. Presiden terpilih Prabowo juga mau bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saya bergabung dengan Pak Jokowi. Walaupun kita telah berseberangan, berkompetisi dengan tajam selama 2 kali pemilihan umum, begitu beliau mengajak saya kira saya berpikirnya itu mungkin hanya setengah jam. Dan saya mengatakan saya gabung. Saudara-saudara, saya bergabung dengan penuh kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana. Dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung, dengan saya masuk ke pemerintahan, dengan saya ikut dari dekat pembahasan-pembahasan, keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah, tugas penerima kepercayaan rakyat benar-benar sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Kita masih lanjutkan perbincangan kita terkait dengan wacana Presidential Club yang diusung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya mau langsung ke Pak Habibur Rahman. Pak Habibur Rahman, yang namanya klub kan ini artinya semua anggota dari mantan presiden ini harus masuk ke dalam klub tersebut. Tapi kalau kita lihat dalam dinamika politik saat ini, pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati saja masih belum terjadi sampai dengan saat ini. Bagaimana bisa klub ini bisa jalan kalau komunikasi masih belum terjadi di antara salah satu calon anggotanya? Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, yang pertama saya menghimbau ya kepada kita semua untuk justru mendorong persatuan antar elit. Ya, kita jangan ada yang justru malah manas-manasin kan. Pak Prabowo dan Pak Bu Mega nggak mungkin ketemu, Bu Mega dan Pak Jokowi nggak mungkin ketemu. Karena yang namanya persatuan tentu manfaatnya sangat baik buat kita sebagai bangsa. Itu yang harus kita dorong bersama. Apakah pernah ada friksi, pernah ada perbedaan, atau bahkan pernah ada kontestasi, ya, ada miskomunikasi, nggak ada nggak apa-apa itu di masa yang kemarin. Tapi saat ini dan ke depan, ya, kita semua ya harus berinisiatif mendorong terwujudnya persatuan elit. Nah, terkait pertanyaan tadi ya, kapan pertemuan dengan Ibu Mega? Saya pikir nggak akan terlalu lama lagi ya, karena ini kan jadwal politiknya sudah selesai, hukum dan politiknya, putusan MK sudah clear ya, tinggal nunggu pelantikan Pak Prabowo yang sekitar 5 bulan lagi sampai 20 Oktober 2024. Jadi kita punya waktu yang memang cukup untuk berkonsolidasi dalam konteks elit ya, membangun komunikasi satu sama lain ya, sampai dengan nanti running ya, kick off
pemerintahannya Pak Prabowo di tanggal 20 Oktober. Saya sih ada dalam posisi yang optimis, ya. Yang namanya persatuan antar elit itu akan segera terwujud, dan mungkin justru yang paling epik akan dimulai dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Ya, saya sih kalau melihat tondo-tondonya ya sudah mulai cerah ya, kemungkinan ya bahwa akan segera terwujud pertemuan tersebut, karena memang banyak hal yang tidak mungkin juga saya sampaikan secara terbuka ya, yang saya lihat sendiri bentuk-bentuk komunikasi yang amat baik di antara para elit di kedua belah pihak. Benarkah demikian Pak Ciko, akan ada pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati dalam waktu yang tidak lama, dalam waktu dekat ini? Saya rasa tidak ada halangan yang substantif, tidak ada yang menghalang-halangi juga bila memang akan terjadi pertemuan tersebut, dan saya rasa ini juga harus disambut positif. Tadi seperti sudah disampaikan, memang betul hubungan antara elit maupun para pengurus dan kader di partai PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra juga tidak ada masalah, komunikasi berjalan begitu lancar. Namun tentu di PDI Perjuangan sendiri kami sedang fokus dalam beberapa agenda yang sedang kami persiapkan di internal. Namun apabila memang jalur komunikasinya terbuka, di mana saya kurang begitu tahu secara pasti apakah memang udah ada jalur komunikasi untuk mengatur pertemuan tersebut. Namun bila itu memang ada pun, saya rasa bukan hal yang mustahil, apalagi hal yang aneh apabila Ibu Megawati bertemu Pak Prabowo Subianto, karena kita juga sudah mengetahui hubungan mereka selama ini tidak ada masalah-masalah yang fundamental di antara keduanya. Baik, artinya peluang pertemuan itu masih tetap ada ya. Saya mau ke Pak Kodari sekarang. Pak Kodari, kalau kita lihat kan PDIP saat ini sikap politiknya nampaknya berlawanan dengan Prabowo Subianto, dan ada kemungkinan nampaknya ini akan bisa menjadi oposisi di pemerintahan ke depan. Lalu kalau misalnya ada oposisi seperti ini, posisinya dalam klub ini akan seperti apa nantinya? Justru mungkin di situ pentingnya klub ini ya, terutama sebagai simbol dan persatuan dan kesatuan para pemimpin di masyarakat. Di parlemen PDI Perjuangan boleh saja oposisi, katakanlah begitu nanti ya, tidak tergabung dalam pemerintahan. Tetapi secara persatuan dan kesatuan secara elit, Ibu Mega misalnya tetap hadir di Presidential Club, menjadi bagian dari tokoh-tokoh yang pernah menjadi presiden, bisa bertemu, bisa bersalaman, bisa berdiskusi, memberikan saran dan masukan begitu. Jadi bahwasanya PDI Perjuangan dan Bu Mega itu oposisi, tidak bergabung di pemerintahan, tidak menjadi halangan bagi Ibu Mega untuk menjadi bagian dari Presidential Club. Justru barangkali disitulah Presidential Club ini justru menjadi sebuah ide dan gagasan yang menarik ya, karena bisa mengirimkan pesan persatuan dan kesatuan, soliditas kita sebagai bangsa Indonesia, apapun partainya, apapun posisinya di pemerintahan, tetapi satu kesatuan, kebulatan tekad untuk negara Republik Indonesia. Di situ saya justru melihat pentingnya, dan bukan berarti kemudian karena oposisi di parlemen lalu di Presidential Club-nya tidak ikut atau tidak boleh ikut. Di situ menariknya Presidential Club ini. Kalau ada anggapan bahwa Presidential Club ini adalah wadah untuk adanya islah yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dan juga Megawati, apakah itu bisa dikatakan demikian juga Pak Kodari? Ya bonus, ya tadi saya sambung tadi ya, bahwa di situ bisa menjadi wadah ketemu Bu Mega dengan Pak SBY, ya, dengan Ibu dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo, secara serentak dan sekaligus, nggak harus satu-satu dan membuat pertemuan tersendiri masing-masing ya. Ya mungkin dengan Pak SBY sudah lama nggak ketemu, dengan Pak Jokowi sudah lama nggak ketemu, dengan Pak Prabowo juga barangkali sudah lama nggak ketemu ya. Mungkin nanti giliran saya usul di Presidential Cup itu, nanti giliran yang menyediakan menu khusus, misalnya kali ini pertama Pak Prabowo, habis itu nanti Ibu Megawati ya, kemudian Pak SBY, lalu Pak Jokowi, mungkin masing-masing membawa
hidangan favorit dan khas masing-masing. Misalnya Bu Mega kan terkenal dengan nasi goreng Teku Umarnya. Ya, nasi goreng Teku Umar mungkin disajikan di Presidential Club. Jadi saya kira hal-hal yang mungkin ringan-ringan tetapi sebetulnya bisa menjadi titik temu, bisa menjadi titik temu di Presidential Club ini. Kita harapkan justru seperti itu, bahwa yang selama ini nggak bisa ketemu dengan adanya Presidential Club malah akan mudah ketemu dan ada judul untuk ketemu. Dan itu forumnya diinisiasi oleh Pak Prabowo. Berarti meskipun sebenarnya kalau ada oposisi pun tidak apa-apa ya, tetap tergabung dalam Presidential Club ini. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Habibur Rahman? Nggak masalah sama sekali. Iya, justru balik lagi seperti saya katakan, justru ini menjadi terobosan baru ya bagi elit politik Indonesia, khususnya para mantan presiden kita untuk punya forum lah untuk ketemu. Mungkin jarak psikologisnya pada hari ini yang paling dekat dengan Ibu Mega adalah Pak Prabowo, dan karena itu inisiatif dari Pak Prabowo adalah inisiatif yang paling mungkin untuk mempertemukan semuanya dalam satu forum. Pak Habibur Rahman, kemudian bagaimana cara Pak Prabowo nanti ke depannya untuk bisa merangkul semuanya ini meskipun ada yang berbeda pandangan politik nantinya? Ya itu yang saya bilang tadi, saya menyambung Bang Kodari ya. Saya ingat banget pernah ngobrol spesifik dengan Pak Prabowo. Kalau misalnya di satu pemerintahan akan ada pengambilan putusan strategis, ya idealnya kata Pak Prabowo waktu itu ya, mengundang pihak oposisi, pimpinan oposisi untuk bicara. Nah, dia bilang ya, menurut Pak Prabowo waktu kita diskusi itu adalah ada referensi di beberapa negara begitu. Untuk hal-hal penting dan strategis, jadi nggak secara formal dibicarakan di parlemen, tetapi antar para pimpinan itu ada bentuk komunikasi. Nah ini secara ilmiah kan yang tahu kan Pak Kodari ya, ini konteks ilmu politik. Jadi memang ternyata ada, pernah terjadi di negara-negara lain. Nah ini yang sekarang sepertinya memang ingin diwujudkan oleh Pak Prabowo, apapun namanya, apakah Presidential Club, ya, tapi secara substansi adalah memberikan wadah komunikasi yang eksklusif antar para pimpinan. Ya, tentu sikap politiknya kan belum tentu sama, karena kan masing-masing kan masih memiliki partai politik. Ibu Mega ada PDI Perjuangan, Pak Jokowi kita masih belum tahu kemana, lalu ada Pak SBY. Tentu masing-masing punya gerbong politik, tetapi sebagai orang yang pernah menjabat sebagai presiden, ya, nah itu sangat layak, sangat pantas untuk dimintai pendapat. Sekaligus mungkin misalnya juga sebagai pihak yang tidak di pemerintahan, gitu. Baik, artinya ini bisa menggabungkan semuanya. Saya mau ke Pak Ciko lagi. Kalau memang nanti ternyata sudah final ada Presidential Club seperti ini, tadi ada katakan bahwa urgensinya belum ada. Nah, sebaiknya akan bentuknya seperti apa? Dipayungi oleh undang-undang atau memang hanya sekedar perkumpulan biasa saja nantinya ini, Pak Ciko, menurut Anda baiknya? Ya itu tadi, pertanyaan saya adalah apakah ada yang menghalang-halangi seorang presiden aktif untuk bertemu dengan mantan presiden siapapun itu dengan latar belakang partai ataupun non partai sekalipun, ya kan, untuk mendapatkan masukan, baik itu mantan presiden yang berada di luar pemerintahan partainya atau yang berada di dalam pemerintahan. Saya rasa nggak ada. Ini kan masalah soal silaturahmi antar anak bangsa, soal di ini suatu hal yang biasa. Nah, soal hubungan antar presiden satu dengan yang lain, baik yang mantan dengan yang aktif, ini kan tidak juga menjadikan apa yang gerbong yang dibawa mereka mensabotase dalam tanda kutip semua kebijakan yang disampaikan, karena semuanya tentunya mempunyai pemikiran bahwa apa yang dilakukan dalam bidang politik, dalam jalur politik adalah untuk kebaikan bangsa ini bersama. Saya selalu menganggap bahwa bila kita bicara soal oposisi sebenarnya di Indonesia ini kan ya kita bicaranya di luar pemerintahan lah, karena tidak bisa juga disebut oposisi murni, karena kalau kita bicara soal di daerah, soal pilkada ke depan misalnya, ya kan, nanti koalisi-koalisinya ini kan akan juga tidak tercemir dengan apa yang koalisi pilpres kemarin gitu. Jadi bisa sangat cair. Nah, hal-hal seperti ini justru unik untuk Indonesia dan tidak apa-apa juga dipertahankan. Dan saya masih menganggap bahwa pelembagaan untuk President's Club ini belum menjadi hal yang urgent. Dan saya rasa itu juga bukan menjadi prioritas utama dari Pak Prabowo tentunya apabila memang beliau dilantik nanti sebagai presiden di 2024.
Secara kelembagaan berarti Anda menilai ini masih belum urgensi ya untuk dapat dibentuk secara lembaga di bawah payung hukum undang-undang, tapi kita harapkan kalau memang ini terjadi nanti ini bisa menjadi wadah untuk bisa terjadi forum diskusi antara mantan-mantan Presiden Indonesia untuk bisa memajukan bangsa ini ke depan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman, politisi PDIP Ceko Hakim dan juga pengamat politik M. Kodari sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Bapak-bapak, selamat pagi dan juga selamat kembali beraktivitas. Kita akan kembali usai jeda pariwara dengan informasi terkini lainnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.